Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di ID Second Season Closing, dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kali ini dari konstruksi pemirsa, di mana saham konstruksi ini juga menguat signifikan di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini, yang masuk juga ke dalam deretan top gainers dan penopang dari penguatan indeks harga saham gabungan. Ada Waskita, di mana pada penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini menguat di 3,54% dan ditutup di level 1.610. Kita akan coba update informasi fundamental terbaru apakah yang terjadi kepada Waskita, di mana emiten kontraktor PT Waskita Karya Persero Tbk mendapatkan izin dari pemegang saham untuk mengesampingkan pemenuhan kewajiban surat utang senilai total 2,7 triliun rupiah. Persetujuan tersebut didapatkan perseroan dalam rapat umum pemegang obligasi atau RUPO. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, SVP Corporate Secretary Waskita Karya Ratna Ningrum menjelaskan persetujuan tersebut didapatkan perseroan dalam rapat umum pemegang obligasi atau RUPO yang diadakan pada 9 Februari 2021. Adapun surat utang yang mendapat persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban surat utang atau restrukturisasi tersebut ialah obligasi berkelanjutan 3 Waskita Karya tahap 4 tahun 2019 senilai 1,49 triliun rupiah. Dan obligasi berkelanjutan 3 Waskita Karya tahap 1 tahun 2017 senilai 1,23 triliun rupiah. Dengan demikian total kedua surat utang tersebut menjadi 2,7 triliun rupiah. Persetujuan pengesampingan itu meliputi sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian perwaliamanatan obligasi, yaitu memelihara perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1:1. Selanjutnya memelihara perbandingan total pinjaman dengan total ekuitas tidak lebih dari 3:1 dan memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1,5:1. Seluruhnya untuk periode laporan keuangan per 31 Desember 2020, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022. Dalam hal ini PT Waskita Karya Persero Tbk selaku emiten meratifikasi dan menerima tanpa syarat setiap tindakan wali amanat sebagai tindakan para pemegang obligasi tersebut. Berbagai sumber untuk Adexin. Dari informasi fundamental Waskita, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak bagaimana pergerakan teknikalnya untuk Waskita di sepanjang perdagangan hari ini, di mana Waskita merupakan salah satu saham yang mengalami penguatan yang cukup signifikan. Tidak hanya hari ini, kita akan coba lihat pergerakan dari saham Waskita dalam beberapa bulan terakhir, kemudian juga kita akan lihat dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk Waskita sampai dengan pembukaan sesi kedua, pemirsa. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 1570. Kemudian di pukul 10, Waskita ini sedikit mengalami koreksi. Ini berada di level 1565. Namun pada penutupan sesi pertama pada perdagangan hari ini, Waskita mengalami penguatan. Ini berada di level 1615, pemirsa. Kemudian penguatan masih terus berlanjut di pembukaan sesi kedua, di mana Waskita ini berada di level 1625. Kita juga akan update bagaimana posisi Waskita di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dari data RTI yang saya pegang, ini penguatan masih terus berlanjut untuk Waskita, meskipun posisi Waskita di penutupan sesi kedua ini sedikit lebih rendah, berada di 1610-an, di mana Waskita masih mengalami penguatan di atas 3% lebih, 3,5% lebih di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Waskita dalam beberapa bulan terakhir, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, mulai dari 1 Juli
berada di level 700, kemudian di Agustus ini kembali mengalami koreksi di 500-an pemirsa, ada di 585, di September 645, Oktober kembali mengalami koreksi. Dan mulai dari November, ini penguatan secara beruntun terjadi kepada saham Waskita. Ini menembus ke level 700-an, 720 di November, di Desember di 1070, sementara 4 Januari di 1500, sementara di 15 Februari ini sudah menyentuh ke level 1600-an. Dari grafik pergerakan bulanan, mulai dari Juli sampai dengan Juli 2020 sampai dengan Februari 2021, penguatan saham dari Waskita sudah cukup signifikan pemirsa. Nah, di tengah penguatan dari saham Waskita, kita akan coba lihat juga bagaimana dari sisi valuasi dari saham Waskita. Ini data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, pemirsa. Dari sisi PER atau posisi PER-nya adalah minus di 6,23 kali. Sementara dari posisi price sales ratio atau PSR ada di 0,140 kali. Sementara posisi PBV-nya atau PBVR, price book value ratio, ini ada di kisaran 1,64 kali. Sementara posisi price cash flow ratio atau PCFR ada di kisaran 53,50 kali. Ya, kombinasi secara teknikal, kemudian juga secara fundamental pemirsa, kemudian juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan juga trader pasar modal Indonesia.